Perseteruan antara Jessica Iskandar dengan Christopher Stefanus Budianto kini masih bergulir di meja hijau. Sidang pertama gugatan Stefan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata jauh dari apa yang diharapkan oleh Jessica dan suaminya Vincent Verhaeghe. Sebaliknya, Jessica dan Vincent dibuat berang. Tak ayal Jessica dan suaminya lantas meluapkan emosinya hingga terjadi sedikit kegaduhan. Rasa kesal Jessica dan suaminya tidak lepas dari pihak Stefan sendiri yang terlambat menghadiri persidangan. Kini, pihak dari Jessica yang diwakili oleh kuasa hukumnya membeberkan fakta baru mengenai seterunya yang ternyata juga dilaporkan oleh 3 pihak lain dengan laporan yang serupa. Dengan kata lain, ada 4 laporan dengan kasus yang sama, yang mencengangkan total kerugian yang dialami secara keseluruhan mencapai 20 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah Jessica Iskandar menanggapi kabar tersebut? Dan benarkah adanya dugaan sindikat kejahatan yang dilakukan oleh Christopher Stefanus Budianto? 2 laporan lain kita belum dapat informasi, tetapi yang dari Polda Jatim ini sudah berkoordinasi dengan klien kita. Dia mengatakan, Pak, laporan saya juga tidak ada tindak lanjutnya nih. Kerugian 20M loh ini yang di Polda Jatim ini. Kan begitu kan? Ini kalau di total berapa ini? Kan gitu. Hampir 50M. Oh, tidak ada hubungan apapun, tetapi karena mereka tahu atas nama Jessica Iskandar sudah di media muncul dia melaporkan kasus yang menimpa dia, maka korban-korban lain ini masuk di Instagram dan sebagainya. Minta tolong juga saya pun memberikan saran, kalau cuma hanya teks saja tidak dapat membuktikan bahwa dia telah melapor, nggak usah digubris. Nah, ini yang kita gubris karena mereka benar-benar sudah lapor. Nah, itu yang bukan kewenangan kita ya. Tetapi di sini ya bisa kita lihat laporan polisinya sama, dugaan 378 dan atau 372. Dan ada juga sama korbannya kan di situ kan berkaitan dengan mobil juga, sebagaimana dengan klien kita sama gitu loh. Ini takutnya menjadi sindikat nih, itu yang harus kita ya kan? Sama-sama harus kita kawal. Ya. Berusaha untuk ikhlas, saya berusaha untuk lapang dada menjalani semua proses ini. Tapi saya kan tetap gimana pun juga saya manusia, batin saya sama hati saya sudah terluka. Yang pasti saya sebagai pribadi, saya tetap optimis hukum di Indonesia akan ditegakkan. Saya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan di mana saya adalah korban. Nggak ada pernah takut dong, satu seorang Batak, akademi saya doktor, ketiga kita pengacara profesional, masa kita takut? Sudah sejauh ini loh, sudah sampai sejauh ini loh kita lakukan, masa kita takut? Dia kali yang takut sama saya, makanya keluar-keluar, makanya mencoba cari massa, ngerti nggak? Mencari pembenaran dari massa. Kalau yang benar di sini nih, pengadilan yang benar, tunggu putusan ini. 5 bulan yang lalu, waktu saya ngelahirin, saya harusnya bahagia, saya harusnya bersyukur. Tapi saya ditimpa lagi musibah ini oleh terlapor Stefan. Langsung stres level saya naik lagi. Saya sakit-sakit lagi. Air susu saya juga sempat nggak keluar. Hypertiroid saya kambuh sekarang. Tapi saya nggak bisa minum obat karena saya masih menyusui. Perseteruan panas Jessica dengan Stefan merupakan buntut akibat pecahnya kongsi di antara keduanya dalam mengelola bisnis rental mobil. Lantaran merasa dirugikan secara sepihak, Jessica kemudian melaporkan Stefan yang dibalas dengan laporan perdata oleh pihak Stefan. Dari permasalahan yang berlarut-larut itulah Jessica sempat stres hingga jatuh sakit. Ia tidak menyangka kalau hari-harinya yang seharusnya dilewati dengan senyum bahagia pasca melahirkan anak keduanya, justru yang ia dapat sebaliknya, yaitu kesedihan yang berkepanjangan. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Jessica dalam menghadapi dugaan Stefan? Dan bagaimanakah kondisi kesehatan Jessica usai dikabarkan kembali jatuh sakit? Di situ yang menjadi juga kami akan terus bergerak gitu. Kami tidak akan tinggal diam gitu. Ada hal-hal yang menurut kami ada dugaan-dugaan tidak benar, apapun kita akan laporkan, kita akan adukan, kita akan datangi kan begitu kan. Ini demi kepastian hukum, bukan karena untuk hebat gagah kami sebagai manusia, tidaklah.
Saya di sini hanya berdiri ya untuk atas nama klien kami yang meminta kepastian hukum. Udah di situ aja. Ya syukur sih sudah, maksudnya kalau saya lihat kondisi kesehatannya sudah bisa membaik kan begitu. Tetapi kalau namanya stres ya kembali lagi lah. Kadang kita kan memang setiap hari kita terus koordinasi berkaitan kasus ini. Saya melihat sekali bagaimana dia ya begitu berdampak sekali bagi dia karena dia juga masih menyusui kan bayinya yang masih 5 bulan. Dan itu pun maka saya bersama Pak Vincent dan juga Bu Jessica saya bilang, Bu, kita fight aja. Di sini kita ya kalau memang kita memperjuangkan keadilan kita harus fight dari waktu ke waktu. Kita nggak tahu kapan itu sampai berhentinya. Yang pasti kita akan terus gedor, kita akan terus coba. Jadi begini, kemarin pun pada saat sidang pertama gugatan kasusnya dia pun ya teman-teman tahu sendiri dia menghadap. Sekalipun dia pakai saya sebagai lawyernya, harusnya bisa diwakilkan ke saya juga, tetapi dia ingin hadir juga. Jadi prinsipal klien bersama kuasa hukum memenuhi panggilan sidang. Itu perdata. Dipanggil oleh Polda Bali, diminta klarifikasi, dia pun datang. Selalu kooperatif. Tetapi bagaimana dengan terlapor? Kan begitu. Iya kan? Dia bisa mewakilkan kepada pengacaranya untuk menggugat, tetapi di saat panggil polisi, tidak menghadap. Itulah yang kami akan terus perjuangkan. Ada apa ini? Dugaan-dugaan apa ini? Kok CSB merasa kuat sekali dengan adanya perkara ini? Kan begitu kan? Kita tinggal di Bali, dari Bali saya harus bawa istri dan anak, usianya mau 5 bulan. Demi apa? Demi pengadilan hari ini, panggilan hari ini, karena saya menghormati. Saya nggak mau melanggar, saya nggak mau. Buat apa saya melanggar? Ya kan? Tapi ya dari pihak sebelah mana? Gitu loh. Jangan kita doang yang capek-capek. Saya menghormati Indonesia dengan hukumannya. Panggilannya saya bilang kok sama istri, ayo semangat kita bisa sayang, kita bisa, ayo. Kita baik kok, kita orang hebat. Kita nggak boleh takut, kita ngadepin aja udah. Ya kan? Tapi pihak sebelah mana? Harusnya begitu, sesuai dengan Perkap 12 tahun 2009 pasal 64 kan gitu kan. Sebagaimana diposting sama Kak Jedar juga kan di Instagramnya. Apabila saksi atau tersangka yang tidak menghadap panggilan polisi sebanyak 2 kali dapat diperintah untuk dibawa. Bolak-balik. El Bara kan sekolah di Bali, harus kita tinggal. Kita nggak bisa bawa. Dia sama oma-opanya yang di Bali, karena dia masih sekolah. Masa ya anak usianya 8 tahun harus terganggu edukasinya gara-gara masalah ginian? Gitu loh. Sayang dong, kesian anaknya dong. Ikut stres, lihat mamanya, papanya stres, jadi penasaran ada apa. Kan nggak sehat itu buat anak. Apalagi usia 8 tahun. Nah, apalagi yang 5 bulan, itu kan bisa merasakan. Ibunya tuh lagi stres, lagi sedih, lagi apa. Coba, dari pihak sebelah ada nggak pikiran ke sana? Hati nurani kalian tuh mana dari pihak sebelah? Gimana? Nah itu saya nggak tahu. Pak Vincent mungkin cara mengatur satu sama lain kalian seperti apa? Sorry apa? Cara mengatur dan satu sama lain? Harus saling support. Karena ujian itu kalau udah nikah guys, saya curhat sedikit, itu ketika kita susah. Disitulah ujiannya. Bukan cuma sekedar fun.